Desa Bukit Suban adalah sebuah desa transmigrasi yang terletak di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Berjarak sekitar 4 jam perjalanan dari ibu kota kabupaten, desa ini berbatasan langsung dengan kawasan hutan konservasi, yaitu Taman Nasional Bukit 12. Masyarakat desa Bukit Suban menggantungkan hidupnya dari alam. Berkebun, bertani sawah, memelihara ikan, dan beternak adalah mata pencaharian masyarakatnya. Sebagai desa pertanian, masyarakat desa membentuk kelompok-kelompok tani untuk mengorganisir dan meningkatkan usaha pertanian mereka. Salah satunya adalah kelompok Tani Mukti di Dusun Marga Rahayu. Kemungkinan kami tawarkan dari anggota kelompok tani, kemungkinan ada yang bertanya enggak untuk perihal dari pengairan. Kami tawarkan kepada bapak-bapak semuanya. Enggak, saya kan gini Pak, kan saya punya sawah itu kan selalu kalau ketiga itu kan kekeringan air terus. Jadi seandainya kita usul tempat saya itu dibikinkan dam gimana? Jadi bergulir. Nah, mana dulu yang perlu sebuah pengaturan kita. Berdirinya kelompok Tani Mukti tahun 1987. Berkisar anggota 15 orang. Mungkin ada beberapa tahun itu bagus, cuman untuk selanjutnya ada suatu kesibukan dikarenakan faktor ekonomi yang belum stabil. Jadi akhirnya anggota ini aktif non-aktif. Terus kita gerakkan lagi tahun 1996. Itu kami mengadakan gotong royong mengajukan ke Dinas Pertanian untuk buat saluran irigasi. Itu berkisar anggota 38. Dan lagi ada program-program perikanan dan program-program yang lain. Alhamdulillah hingga sekarang tidak ada putusnya kami dalam aktivitas turun sawah. Areal persawahan yang luas dan kolam-kolam ikan membutuhkan ketersediaan air sepanjang tahunnya. Cadangan air yang dibutuhkan petani disediakan oleh kawasan hutan di sekitar desa. Namun dari tahun ke tahun perambahan hutan untuk perkebunan sawit merajalela. Perambahan ini terus mengancam keberadaan kawasan hutan dan Taman Nasional Bukit 12. Akibatnya, areal sawah dan kolam ikan kekurangan air, petani mengalami gagal panen. Hutan karena kalau terus dilaksanakan perambahan itu akan mengalami kekeringan atau banjir yang berlebih-lebih. Nah, maka kami di dalam kelompok tani mengadakan musyawarah untuk menjaga hutan tersebut dan mengeklaim hutan larangan. Terus kami mengadakan sosialisasi di dalam kelompok. Kami mengundang instansi yang terkait dari desa maupun dari tokoh-tokoh masyarakat kami bahwa sepakatan hasil musyawarah itu hutan tersebut dijadikan hutan larangan. Terbentuknya Perdes awal mulanya itu dari tahun 2010. Itu bekerja sama, kami difasilitasi oleh KKI Warsi dan kami sebagai juru kunci mengukur dengan pola ukur GPS itu tercantum 4 hektar. Dan di situ pun terjadi pembikinan perdes disetujui oleh desa. Dan dari hari ke hari karena di sebelah timur itu masih ada hutan, maka kami
bekerja sama dengan anggota kelompok tani supaya memperluas hutan penyangga. Tahun 2013 terbikin lagi perdes, maka keseluruhan hutan larangan tersebut itu jumlahnya sampai sekarang ini 9 hektar. Upaya kelompok tani Mukti tidak berhenti begitu saja. Sejak ditetapkan peraturan desa, kelompok tani Mukti masih terus-menerus mengajak dan mendorong peladang-peladang di sekitar hutan larangan menyerahkan lahannya, melakukan pengayaan dan patroli secara rutin ke hutan larangan. Terdengar hutan yang sebelah selatan sana ada yang kerambah tuh. Ayo kita patroli ke sana yuk. Boleh, kita lihat aja dulu. KIWARSI sebagai memang lembaga yang konsen di lingkungan mendukung sekali inisiasi yang terus dikembangkan oleh kelompok tani Mukti gitu. Memang di sini selain memang mempertahankan hutan larangannya untuk aktivitas kelompok tani dalam mengolah bidang pertaniannya, perikanan, peternakan, juga itu bermanfaat bagi kelompok yang lain, yaitu adalah kelompok orang rimba yang berbatasan langsung tempat dan hidupnya itu di Taman Nasional Bukit 12. Oh baiklah, ada hutan lawang ini. Hutan lawang ini menjaga Bukit 12 ini untuk hidup tinggal orang rimba di Bukit 12 ini. Jadi baiklah kalau tentang hutan lawang ini. Dia bisa cari uban, ada di hutan lawang ini, uban ton, uban domom, uban pilihan. Dia ada di hutan lawang ini. Termasuk rotan untuk bikin apa ambung. Jadi kita diperbolehkan ngambil di hutan larangan ini kalau uban-uban dan ini. Saat ini keberadaan hutan larangan telah mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat desa Bukit Suban dan semua pihak. Masyarakat telah merasakan manfaat hutan bagi kehidupan mereka. Upaya kelompok tani Mukti dalam mempertahankan kawasan hutan larangan telah memberikan manfaat yang besar. Kelompok tani ini seperti kita ketahui itu menjaga hutan larangan yang betul-betul mendukung kegiatan mereka. Airnya dari Taman Nasional digunakan oleh mereka dan dijaga oleh mereka, sehingga sangat berpikir positif sekali terhadap kelompok tani ini, sehingga saya anggap itu sebuah mitra yang sangat penting untuk Taman Nasional. Oleh karena itu kami sangat mendukung kegiatan kelompok tani, bukan hanya dalam pengamanan bersama, dalam patroli bersama, juga kegiatan-kegiatan ekonomi mereka kita dukung. Dengan menjaga hutan larangan, bisa sekaligus menjaga Taman Nasional Bukit 12, di samping mengelola usaha-usaha pertanian untuk ketahanan pangan di Desa Bukit Suban. Kalau untuk kedepannya, supaya hutan larangan ini lebih dikenal ke pihak luar, bisa kita manfaatkan untuk wisata alam. Bisa jadi untuk tempat penelitian, mungkin karena di Bukit 12 kan termasuk ada tanaman-tanaman obat yang mungkin yang di sebelah sana sudah habis, bisa jadi kita arahkan ke hutan larangan ini. Sehingga apa? Sehingga kedepannya hutan larangan ini terus berkembang, walaupun hanya sekitar 9 hektar, insya Allah akan bisa sebagai biosfer lah, semacam penyegaran udara di desa kita ini.